Sebenarnya kita tidak pernah punya standpoint yang harus ditolak gitu, tapi kita lebih mempertanyakan apakah IKN harus dibangun sebesar itu. Itu kan kajian yang tidak pernah disampaikan ke publik. Proses penyusunan undang-undang yang terburu-buru, tidak melibatkan publik, tidak melibatkan pakar gitu ya. Semua dibuat dalam waktu singkat sehingga publik tidak pernah punya kesempatan mengkaji apakah IKN memang harus sebesar itu gitu. Itu yang mau dilakukan gitu. Bisa jadi IKN tetap dilaksanakan tapi nggak sekarang gitu, atau tidak sebesar sekarang gitu, karena yang lebih dibutuhkan oleh Kalimantan misalnya itu jalur rel kereta. Teman-teman kalau misalnya pernah cek, Kemenhub itu pernah mengeluarkan kajian bahwa untuk bangun kereta Trans Kalimantan di 2017, kajian 2015 itu hanya butuh 23 triliun plus minus ya, 23 triliun kira-kira segitu. Dana alokasi infrastruktur untuk lewat APBN 2023 di IKN itu 26 triliun. Nah, dalam perbandingan itu aja, kira-kira lebih bermanfaat mana sih rel kereta sama IKN? Nah, itu yang perlu kita kaji. Apakah lebih bermanfaat buat jalur tol di IKN untuk menghubungkan banyak kota sama bangun istana yang sebesar itu, kira-kira gitu. Itu yang nggak pernah disampaikan ke publik oleh pemerintahan sekarang dalam konteks pembangunan IKN. Nah, lebih dari menolak atau meneruskan, yang perlu disampaikan ke publik adalah hal-hal yang kayak seperti tadi gitu. Itu yang mau dilakukan. Di IKN mau bangun 100.000 rumah. Backlog di Indonesia itu 12 juta rumah gitu. Apakah negara memilih untuk membangun 100 ribu rumah untuk ASN yang pasti sudah punya rumah di tempat asalnya gitu, daripada bangun 100 ribu rumah untuk orang-orang yang memang butuh rumah? Kira-kira gitu. Itu aja sih kajian-kajian itu yang diperlukan untuk masyarakat buat IKN. Jadi bukan hanya sekedar lanjut tidak lanjut, tapi kita harus lihat big picture yang lebih besar, gambar yang lebih besar daripada lanjut atau tidak lanjut gitu sih.